awal Ana ngafal tuh Ana sempat diuji, Ana sempat kehilangan adik Ana. Jangankan untuk mengayomi adik-adik ataupun murojaah Al-Quran, kadang diri sendiri pun sampai lupa kadang. Titik seriusnya Ana mulai mau menghafal itu pas Ana tuh kepikiran Ana kelas 9 SMP ini Ana harus membawakan hadiah yang besar untuk kedua orang tua Ana. Target murojaah ini kadang Ana sambil nyapu rumah lah, kadang sambil mencuci piring lah, segala sesuatu yang anak kerjain kadang anak sambilin sambil murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di podcast Asyidiki. Tempatnya obrolan seru tapi tetap inspiratif. Bersama Ana, Nada Fajri Safia, siswi kelas 11 SMIT Asyidiki akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan sosok spesial, yaitu salah satu hafizah 30 juz As-Sidiki dan merupakan siswi kelas 11 Madrasah Aliyah. Nah, selamat datang kepada Dea Nur Aziza. Ya. Boleh kenalin dirinya dulu ke teman-teman semua? Perkenalkan, nama Ana Denur Aziza. Ana dari kota Jambi. Ana lahir tanggal 18 Januari 2009 dan Ana kelas 11 Madrasah Aliyah As-Siddiqi. Masya Allah. Jadi sebelumnya terima kasih ya Dela sudah berkenan untuk hadir pada podcast Asyidiki kali Iya, ini. iya. Jadi for your information teman-teman, kemarin pada wisuda kemarin dia baru saja menyelesaikan hafalannya 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, gimana nih Dea perasaannya setelah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz nih? Pasti orang-orang pada Masya Allah Dea hafizah 30 juz gitu. Ya, perasaan Ana tuh ada senang, ada malu-malunya lah ya. Karena kan seorang hafizah 30 juz tuh kan sudah dikira perfect banget, sudah dikira keren, sudah itu. Padahal di pikiran Ana tuh kayak nggak bakal kayak gini. Jadi dianya malu-malu ya karena langsung terasa perubahannya. Sekarang dipuji-puji orang dipanggil Hafizah gitu ya. Nah, terus nih dia sebelumnya Ana mau nanya, dia apakah mungkin dari keluarganya ada background penghafal Quran gitu? Dari background keluarga Ana sih, Ana sama abang Ana yang cuma anak pondok. Terus Ana pertama kali yang menghafal Quran dan mengatamkannya. Oh, jadi dia kalau di keluarga itu berdua berarti yang Iya. baru masuk pondok ya? Mm-mm. Terus berarti yang pertama menyelesaikan hafalan 30 juz ya? Iya. Masya Allah. Berarti emang dia ini tekadnya kuat banget ya. Berarti Iya. memotivasi dari dirinya sendiri. Iya. Masya Allah. Ini berarti pertama di keluarga besar gitu ya? Mm-mm. Masya Allah. Nah, lanjut nih deh ya. Nah, setelah kalau boleh tahu nih, sebelumnya ya, dia mulai menghafal dari kelas berapa atau usia berapa gitu? Kalau dari awal ngafal banget tanpa mikirin target itu, Ana dari waktu kecil sih sudah ngapal. Cuman tapi kalau udah yang pakai target, yang udah mulai serius itu Ana kelas 9 SMP. Oh, berarti yang kayak pas masih kecil mungkin just 30 gitu ya. Iya, iya. Terus baru mulai serius kelas 9 SMP Mm-mm. gitu. Kan tadi dia bilang baru mulai kayak kepikiran serius gitu ya Iya. untuk menghafal tuh kelas 9 SMP. Mm-mm. Itu apakah ada momen atau situasi titik balik dia jadi kayak oke, sekarang anak harus serius menghafal gitu. Boleh nggak diceritain Ada. deh? Titik seriusnya Ana mulai mau menghafal itu pas Ana tuh kepikiran Ana kelas 9 SMP ini Ana harus membawakan hadiah yang besar untuk kedua orang tua Ana. Pas kelas SMP terakhir itu pas kelas 9 Ana ingin mewujudkan impian Ana menghafal Al-Quran lebih serius lagi. Masya Allah dari kelas 9 dan akhirnya dengan tekad ya. Iya. Terus suka dan duka akhirnya alhamdulillah tercapai kemarin kelas 11 ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus nah kali ini Ana pengen dengar cerita panjang dari Dea tentang eh,
pedes-pedesnya, terus suka dan dukanya gitu, asam dan semua rasanya yang dirasain ketika lagi menghafal gitu deh. Awal Ana ngafal tuh Ana sempat diuji, Ana sempat kehilangan adik Ana. Ya mungkin Allah lebih sayang sama adik Ana, jadi adik Ana harus meninggalkan keluarga. Itu waktu kelas. Kelas 7, kelas 7 akhir, Oh, berarti semester waktu akhir. awal menghafal ya? Iya. Awal menghafal ya. Mm-mm. Dan setelah itu nggak lama lagi Ana diuji lagi dengan Ana dikasih amanah yang lebih besar untuk mengayomi kakak-kakak, adik-adik, serta teman-teman Ana. Oh, jadi waktu udah posisinya lagi serius menghafal, dia juga dikasih amanah gitu Iya. ya. Itu pasti kebayang sih dia mengatur waktu untuk nyelesain target menghafal Iya. sama amanah buat mengayomi adik-adiknya. Ya enggak, itu pasti berat ya. Itu berat banget. Jangankan untuk mengayomi adik-adik ataupun murojaah Al-Quran, kadang diri sendiri pun sampai lupa kadang. Mau mau nyuci lah, mau mau mandi lah, mau segala makan pun kadang telat gitu. Masya Allah banget. Berarti emang menghafal Al-Quran. Tapi berarti dia keren banget loh. Menghafal Al-Quran sambil diselingi dipercaya berarti sama ustazah-ustazahnya untuk mengemban amanah. Dan bisa gitu menyeimbangkan semua itu gitu. Masya Allah gitu. Dan selanjutnya nih Dea, apa sih perubahan setelah nyelesain hafalan 30 juz dengan tadi kan sudah itu ya sedih-sedihnya ya. Terus sekarang gimana dia rasain? Sekarang Ana lebih menyisihkan waktu, bukan menyisihkan waktu sih, tapi kayak lebih bikin plan setiap harinya. Jadi jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, karena Ana masih punya amanah, tanggung jawab yang besar untuk Ana merojaahkan hafalan Ana. Oh, jadi sekarang jadi lebih menyusun waktunya untuk Iya. menyempatkan murajaah ya. Heeh. Karena betul sih teman-teman, setelah kita menyelesaikan hafalan 30 juz, itu kita masih punya amanah untuk memurajaah hafalan-hafalan kita Iya. gitu ya. Mm-mm. Kalau dari dia sendiri nih, saat proses saat menghafal Al-Quran itu targetnya berapa, dan saat murajaah itu targetnya berapa dalam sehari gitu misalnya? Dalam sehari, kadang Ana punya 2 target. Yang target pertama itu dari Ustazana. Kadang Ustazana ini ngasihnya kadang 1 halaman 1 hari. Kalau dari target Ana sendiri tuh karena Ana mungkin mikirnya, mungkin nih bisalah lebih 1, 2, 3 gitu. Kadang Ana lebihin 3 targetnya dalam sehari gitu. Oh, jadi dia masih bisa melampaui target ya. Insya Allah Masya Allah, bisa. tadi kata dia ada amanah juga tadi kan, Iya. segala pusing-pusingnya ya, tapi masih bisa melampaui target dalam sehari. Iya. Masya Allah. Ini Dea Nur Aziza nih, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya dia tadi pertanyaan keduanya belum dijawab, target ketika murajaah. Target murojaah. Kalau target murojaah ini kadang Ana sambil nyapu rumah lah, kadang sambil mencuci piring lah, segala sesuatu yang anak kerjain kadang anak sambilin sambil murojaah. Oh, jadi Gitu. kalau yang murajaah ini dia Ah. lebih ketika lagi beraktivitas Iya. sembari ya gitu ya. Soalnya kadang kalau emang anak sempatin waktu emang khusus untuk murojaah itu kadang jarang bisa, jadi anak sempatinnya pas lagi nyapu rumah kah, kadang di sekolahan, kadang ya pas waktu-waktu sholat kah. Waktu sholat itu juga bagus untuk memurojaahkan Memurajaah hafalan. Al-Quran. Jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi daripada betul sih ya Dea, daripada kita nunggu waktu harus megang Quran dulu, mending kita sembari gitu, sambil misalnya nyapu ya, sambil Iya. murajaah Al-Quran. Itu menarik Ha-ha. banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih Dea, tadi kan kita sudah nanya tentang suka dan duka menghafal, Iya. terus perubahan yang dia rasain lah setelah menyelesaikan target 30 juz. Nah, lanjut sekarang yang lebih santai. Ini kebiasaan unik dia saat menghafal. Oh, kebiasaan unik. Biasanya sih Ana tuh lebih suka ngafal malam ya, karena setorannya tuh selalu pagi. Jadi kayak malam tuh emang
ya waktu-waktu sisa, jadi ya maklum lah kadang ngantuk kan, kadang lelah, kadang kita tuh butuh istirahat, tapi di situ tuh Ana lebih ingat lagi, lebih fokus target. Jadi kadang Ana buat kopi lah, atau keliling-keliling lah, atau ya duduk di ayunan, atau sambil bersender dengan dinding. Oh, jadi karena dia sukanya menghafal malam gitu ya. Mm-mm. Jadi suka keliling-keliling, suka Ya, bikin kopi gitu. Oh, heeh. jadi dia suka kopi nih ceritanya. Suka. Suka kopi ternyata. Oh ya. Terus kalau misalnya dilihat dari tadi, Dea dalam sehari bisa ngelampauin target yang dikasih sama ustazah. Iya. Terus bahkan punya cara-cara kreatif biar kita tetap semangat buat menghafal gitu. Iya. Nah, pernah nggak sih dia tuh ngerasain godaan-godaan ketika menghafal gitu? Ada mager-magernya mungkin. Itu pasti ada. Kadang di tempat ngafal itu bukan anak sendirian aja, tapi juga ada teman. Kadang teman itulah yang menjadi ya godaan-godaan kita sendiri sih ya, kayak kadang teman tuh ngajak, ayolah kita ke minimarket dulu yuk, kita beli makanan dulu biar nggak ngantuk gitu. Kadang kadang ya udah kita ngobrol bentar aja yuk, bentar aja, 5 menit nih, 5 menit sekali. 5 menit tuh kadang keterusan sampai 2 jam kadang. Jadi temennya malah yang jadi Heeh. apa penggoda biar nggak menghafal gitu jadinya ya. Terus kalau gitu dia biasanya nyikapinnya gimana? Kadang kadang kalau Ana lagi emang benar-benar lelah, kadang ya Ana, ayolah ayolah yuk kita pergi ke Sebentar gitu minimarket ya, ya istirahat, sebentar. jajan sebentar. Tapi kalau Ana emang lebih fokusnya kayak, Ana harus nih target nih, soalnya Ana besok nggak bisa gini, karena Ana ya udahlah, bisa aja nih kawan, bisa aja. Jadi itu ya, fokus sama target ya. Makanya jadi kalau Ana lihat ya teman-teman, dia fokus sama target tapi tetap menikmati. Dia masih sering jajan. Dia punya cara unik, kreatif buat eh, menangani misalnya ada rasa mager-mager gitu dengan keliling-keliling, bikin kopi gitu ya. Iya. Nah, ini bisa jadi salah satu tips nih buat teman-teman di rumah yang sedang mungkin ada mager-mager ketika menghafal gitu dari Dea. Selanjutnya nih Dea, boleh nggak Ana nanya? Iya, boleh boleh. Cita-cita Dea ini apa sih? Cita-cita Ana tuh sekarang lagi bimbang ya, karena Ana punya dua cita-cita. Pertama Ana pengen dokter, kedua Ana pengen dosen. Oh, jadi dia mau jadi dokter atau dosen gitu. Iya. Kalau dosen, dosen apa dia? Dosen ilmu syariah lah, Ilmu yang syariah. Islam-Islam, karena kan anak dari TK sampai SMA tuh emang madrasah semua. Madrasah. Oh, Heeh. sekarang di Madrasah Alia Alia Sidiki. Sidiki. Iya, betul juga ya. Tapi untuk misalnya masuk perguruan tinggi negeri juga ada kan dia jalur misalnya Iya, hafalan 30 juz iya juga ya. banyak sekarang. Sekarang udah dibuka. Bukan di luar negeri aja, karena sudah dalam negeri pun sudah buka ya pembukaan jalur tahfiz. Hafiz ya, Heeh. jadi mempermudah gitu ya, Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Keren banget sih. Kalau misalnya hobi dia di luar menghafal apa dia? Hobi anak kadang bersepeda. Anak hobi Oh, bersepeda. dia suka olahraga sepeda ya? Iya, iya, suka. Oh, jadi kalau libur sepedaan gitu ya Heeh, bareng itu keluarga lebih refreshing otak gitu ya kan, karena seharian menghafal, kita menikmati alam-alam sambil sepeda ya gitu. sambil Oke, bersepeda. oke. Jadi ternyata dia ini suka sepedaan ya, guys. Iya. Kapan-kapan boleh dong ajak Ana sepedaan. Oke, oke. Oke. Oh ya, sebagai penutup nih, boleh nggak Dea kasih trik biar lancar menghafal dan pesan buat teman-teman yang lagi memperjuangkan 30 juz juga. Trik Anas kalau emang serius menghafal itu biasanya lebih ingat orang tua, lebih ingat Allah, ingat tujuan lah. Kita menghafal karena apa? Pasti ya karena Allah, karena orang tua. Terus Ana selain lebih mengingat target, Ana juga harus bisa meyakinkan diri Ana. Yakin sama diri Iya, sendiri yakin gitu diri ya. sendiri. Karena yang mengerjakan itu, yang melakukan tuh kita, ya Mm-mm. kan? Jadi kalau misalnya kita males-males atau tergoda untuk nggak fokus ya, Iya. ya yang terdampak juga diri kita gitu Mm-mm. dia. Selain itu sih lebih menghindari maksiat ya kan, karena kalau maksiat tuh
hafalan susah masuk, Jadi susah menghafal. susah menghafal, murojaah juga susah. Lebih menghindari maksiat sih kalau Ana. Ada lagi dia mungkin tips and trick buat menghafal, Mungkin itu aja sih, lebih fokus target sama hindari maksiat. hindari Ya. maksiat. Oke, diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya pesan buat teman-teman yang sedang berjuang nyelesain 30 disnya juga. Pesan buat teman-teman yang sedang berjuang, jangan pikir kalian bakal nggak tercapai target kalian atau nggak sampai tujuan kalian. Tapi percayalah, Allah bakal mengasih kemudahan di setiap kesulitan yang ada. Masya Allah, ada sedikit quotes tadi juga di akhir ya. Ya, Oh, dan juga tadi salah satu yang bisa diambil dari yang dia kerjain ya, itu menikmati ketika sedang Menikmati. mengerjakan. Heeh. Itu. Oke, mungkin sekian buat podcast kali ini. Terima kasih banget buat Dea yang Iya. sudah sharing di podcast kali ini. Sangat menambah pengetahuan dan memotivasi Ana juga teman-teman semua gitu. Masya Allah. Oke. Ya, ya. Sekian podcast kita kali ini teman-teman, dan sampai jumpa di podcast Asyidiki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.